Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dalam video kali ini akan membahas tentang sejarah dan makna kurban itu, dan akan dibawakan oleh Profesor Quraish Shihab secara lengkap. Mari kita sama-sama menyimak video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Idul Adha. Orang juga katakan hari raya korban. Gitu. Sebenarnya hari raya korban adalah terjemahan harfiah dari Idul Adha. Adha itu terambil dari akar kata yang berarti dhaha, berkorban. Berkorban. Ada perbedaan antara korban dan berkorban. Biasanya kalau kita berkata korban, oh dia korban penganiayaan. Iya, tak? Korban itu kita bisa katakan adalah derita atau kerugian yang dialami akibat ulah pihak lain. Ya. Tapi kalau saya berkata berkorban, itu menggambarkan suatu aktivitas yang menunjukkan kesetiaan atau mengandung makna kebaktian. Itu berkorban. Dia berkorban untuk negara dan bangsa. Itu kalau kita lihat dari segi bahasa Indonesia. Nah, korban itu sendiri, saya bukan pakar bahasa Indonesia, tapi boleh jadi dia terambil dari bahasa Arab kurban. Kurban itu terdiri dari kata qurb, artinya dekat, ditambah dengan imbuhan an. An itu biasanya berarti sempurna, sehingga kurban itu daging korban, ya kita akan katakan daging korban. Itu kurban itu adalah suatu aktivitas atau sarana atau sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan dengan tujuan mendekatkan diri kepadanya. Nah, jadi dari kata korban. Korban ini sesuatu yang sempurna yang kita persembahkan untuk menunjukkan kesetiaan, menunjukkan pengagungan dan kebaktian kepada Tuhan. Jadi, nah, hari raya korban atau Idul Adha adalah satu hari raya di mana di sana ada disyariatkan bagi setiap muslim untuk menyembelih binatang korban. Nah, itu kalau kita lihat dari segi harfiah. Manusia yang sadar itu merasa dirinya berhutang budi pada Tuhan. Di dalam Al-Quran ada 3 kali kata kurban. Ada dilukiskan berkorban pertama yang dilakukan oleh manusia. Kalau kita lihat dari kata kurban, itu dilakukan oleh 2 orang anak Adam. Watlu alaihim naba abnai Adama idh qarraba qurbanan. Bacakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, berita 2 anak Adam ketika keduanya mempersembahkan korban, Qabil dan Habil. Qabil mempersembahkan korbannya berupa hasil bumi, tumbuh-tumbuhan. Si ini Habil itu Qabil mempersembahkan dalam bentuk binatang. Itu yang pertama kita lihat. Fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Dua-duanya memberikan korban, tetapi satu diterima korbannya dan yang satu tidak diterima. Yang tidak diterima, Qabil berkata, la aqtulannaka, saya pasti bunuh kamu. Si Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin.
Allah hanya menerima korban orang yang bertakwa kepadanya. Oke, itu pertama tuh korban. Kita kembali. Manusia pada mulanya sangat dekat kepada Allah. Tetapi dengan berdosa dia menjauh kepada Allah. Ya kan? Allah juga menjauh kepadanya. Kalau dia tobat, dia dekat lagi. Nah, salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah korban. Korban. Nah, ini tadi. Nah, dalam perkembangannya manusia sadar bahwa semakin besar nilai yang dikorbankan, semakin tinggi nilai korban itu. Allah semakin senang dengan itu. Itu sebabnya kalau orang mampu, Anda mampu korban kambing dan mampu korban kerbau, itu kan lebih besar. Walaupun nanti digaris bawahi oleh Tuhan, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima dia punya daging walaupun banyak, darah yang tercurah walaupun terpencar begitu jauh. Yang diterima oleh Allah adalah ketakwaan kamu. Karena kesadaran manusia bahwa semakin tinggi nilai korban Tuhan semakin senang, maka dalam sejarahnya manusia mencari apa yang paling tinggi dan paling mahal. Tibalah mereka itu pada suatu situasi mempersembahkan manusia. Nah, ini dalam sejarahnya. Sejarah mengenal bahwa misalnya orang-orang Meksiko itu menyembah dewa matahari. Yang mereka persembahkan adalah jantung dan darah. Jantung darah manusia dipersembahkan sebagai sesaji. Orang-orang Viking yang tinggal di Skandinavia, pelaut itu mereka menyembah dewa perang Odin. Yang dia persembahkan, dia pilih pemuka agama yang paling hebat. Baru dia ikat di kayu, pohon kayu, baru dilempar dengan lembing sebagai persembahan. Orang-orang Mesir dulu, apa yang dia persembahkan? Gadis yang paling cantik dipersembahkan ke Sungai Nil. Orang-orang, ya kan itu, orang-orang Kan'an yang di Irak, apa dia persembahkan? Bayi. Dia punya dewa-dewa Baal. Sampai pada masa Nabi Ibrahim, kita lihat apa yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim. Ada peristiwa orang mulai sadar bahwa sebenarnya manusia terlalu mahal untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi sudah ada orang-orang pemikir-pemikir ketika itu berkata, jangan persembahkan manusia, yang lain aja. Hanya saja alasannya apa? Karena manusia terlalu mahal, terlalu bernilai. Tuhan batalkan. Bagaimana caranya Tuhan membatalkan itu? Yang pertama, Allah perintahkan Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, sembelih anakmu yang kamu lebih cintai dari dirimu, ya kan? Disembelih tidak oleh Nabi Ibrahim? Viso menggorok. Tapi tiba-tiba Tuhan ganti ini dengan domba. Kenapa begitu? Kenapa tidak sejak semula saja Allah berkata, udah deh, batalkan ini, tetapi domba saja. Tuhan seakan-akan mau menyatakan begini, hai pemikir-pemikir, manusia-manusia yang menyatakan dirinya pandai dan berkata manusia tidak wajar berkorban atau dikorbankan demi Tuhan. Tidak. Manusia yang paling kamu cintai pun, kalau Tuhan sudah perintahkan, wajar untuk kamu korbankan. Ya kan? Buktinya saya suruh kamu korbankan anak. Tetapi terus Tuhan berkata begini lagi.
Tapi saya cinta manusia. Karena itu jangan korbankan manusia. Saya ganti dia dengan domba. Jadi jangan berkata manusia terlalu mahal. Tidak ada yang mahal kalau Tuhan sudah minta. Sembelih anak. Tetapi Tuhan melarangnya bukan karena terlalu mahal, tapi karena memang Tuhan sangat mencintai manusia. Sejak itu korban yang diperintahkan adalah domba. Itu idil korban. Orang kalau mau berkorban jangan setengah-setengah. Karena itu syaratnya apa? Yang sempurna, jangan yang cacat. Yang dikorbankan binatang. Maksudnya sembelihlah sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri. Rakus, ya kan binatang begitu. Mau menang sendiri. Nah, karena itu sebenarnya ada kaitan yang sangat erat antara berkorban dengan moral. Orang yang tidak bermoral tidak mau berkorban. Orang semakin tinggi akhlak seseorang, semakin bersedia dia untuk berkorban. Saya mau jelaskan lebih jauh ini untuk kita lihat. Kita ini kan makhluk sosial ya. Kita tidak bisa hidup sendirian. Artinya kita butuh orang lain. Demi memperoleh kebutuhan kita dari orang lain, kita harus mengorbankan sebahagian dari kepentingan kita. Kita coba lihat ya. Kita ambil contoh di jalan raya, kita mau pulang cepat-cepat. Ada juga mobil dari sana mau lewat. Ada kan pengaturan lalu lintas, lampu lalu lintas. Korban enggak kita itu? Kalau lampu merah. Ya, korban kan? Tapi itu akhlak. Sebab kalau tidak, bertabrakan kita. Maka demi mengatur lalu lintas hidup, sebagian kita harus mengorbankan kepentingannya untuk orang lain. Tetapi pada saat Anda mengorbankan kepentingan Anda untuk orang lain, sebenarnya Anda memperoleh lebih banyak daripada apa yang Anda korbankan. Nah, coba sekarang ini mau lewat, tidak mau korban. Ini juga mau lewat, tidak mau korban. Apa yang terjadi? Tabrakan. Siapa yang rugi? Dua-duanya rugi. Ini jalan, semuanya mau ini, semrawut jalan. Yang mau cepat justru jadi lambat. Nah, hidup ini memerlukan pengorbanan. Itulah akhlak. Jadi apa yang saya ingin katakan, ajaran Idul Adha ini sebenarnya mengajarkan korban. Salah satu lambangnya yang disyariatkan itu adalah menyembelih binatang. Nah, salah satu lambang penghormatan kita kepada manusia adalah membagikan daging korban itu kepada yang butuh. Walaupun boleh dimakan, kita boleh makan. Bahkan sebagian ulama berkata bahwa itu sebaiknya dibagi 3. Sepertiga buat kita, sepertiga buat orang yang butuh, yang minta. Sebagian lagi kepada walaupun yang tidak minta. Boleh jadi tetangga kita, boleh jadi keluarga kita tidak minta, boleh jadi dibagikan itu. Itu dikatakan fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Itu di Al-Qur'an. Kalau sudah kamu sembelih dan dia sudah rebah begini, makanlah sebagian, berikanlah kepada al-qani', orang yang minta, wal mu'tar, orang yang tidak minta. Ada orang tidak minta, bagikan. Nah, lambangnya itu menunjukkan kita tidak selfish, tidak mementingkan diri sendiri. Dibagikan kepada ini. Itu sebenarnya ajaran Idul Korban. Itu kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ingat kata Al-Quran, la yanalallaha luhumuha wala dimaha. Allah tidak menerima
dagingnya. Jadi jangan anggap kalau sudah sembelih yang gede, bahwa ini sudah lebih tinggi. Tidak. Yang dinilai oleh Tuhan ketakwaan kamu. Memang dalam ajaran agama itu ada dikatakan oleh Nabi, siapa yang mampu lantas dia tidak berkorban, tidak usah dekati masjid kami. Jadi ini anjuran luar biasa. Nah, kendati demikian, orang yang tidak mampu berkorban, tidak bisa, tidak punya duit, tidak punya ini, itu bukan berarti dia tidak dianjurkan untuk berkorban dalam pengertian umum. Berakhlak yang baik itu adalah bagian daripada pengorbanan itu tadi. Jadi tidak ada orang yang tidak dituntut untuk berkorban. Nah, walaupun dari segi syariahnya, pengertian agamanya, korban itu adalah menyembelih kambing, domba, sapi, kerbau, atau unta. Tidak ada korban ikan, ya kan? Tidak ada. Itu bukan dari segi syariahnya. Tetapi dari segi substansinya, semua kita harus berkorban. Karena tanpa pengorbanan, tidak ada akhlak. Itu saya kira makna Idul Korban. Itulah pembahasan mengenai sejarah dan makna berkurban yang dijelaskan oleh Profesor Quraish Shihab secara detail. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.